Ya, shalom. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita kembali lagi ke pelajaran agama Kristen kelas 8. Nah, kita melanjutkan bab yang sebelumnya kita sudah bahas, bab 6, yaitu kita menjadikan Yesus di dalam teladan hidup kita. Sebelumnya juga kita sudah membahas alasannya kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita, dan juga di sini sebelumnya ada beberapa contoh dari ayat yang sudah disebutkan waktu minggu yang lalu. Jadi beberapa contoh kisah yang ada di Alkitab yang mencontohkan teladan dari Yesus itu. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan, buat yang belum siap, kalian siap-siap dulu. Yang belum mandi dulu. Itu yang belum sarapan atau makan, silakan makan dulu. Dan kalau sudah selesai, lanjutkan. Kalau belum, di pause dulu. Nah, oke, langsung aja kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya, kasih Tuhan karena kasih-Mu dan karena kemurahan-Mu Tuhan, yang sampai saat hari ini kami bisa hidup dan nafas. Tuhan, kami mengucap syukur karena semua kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami mau melanjutkan materi selanjutnya agama Kristen bab 6 kelas 8. Tuhan, Engkau sertai anak-anak-Mu dan memberikan hikmat, kepintaran dan juga kecerdasan bagi anak-anak-Mu supaya apa yang disampaikan oleh guru dapat dimengerti oleh anak-anak dan diterima dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan bukunya di halaman 46. Nah, di halaman 46 ini ada perikop, yaitu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Jadi kalau kalian hasilkan Alkitab ya, dibuka di Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Nah, di Yohanes 4 ayat 5 sampai 30 ini, judul perikop ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria yang sebelumnya kita sudah bahas. Jadi percakapan dengan perempuan Samaria ini tuh ada yang dapat kita ambil contohnya gitu. Yesus, contoh teladan Yesus yang dapat kita ambil gitu. Nah, inilah teladannya, yaitu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan atau mereka yang hina gitu. Bahasa halusnya hina gitu. Jadi halus atau bahasa yang lebih tepatnya hina gitu. Nah, kalau kalian lihat bacaan teksnya di halaman 46, pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar. Sikar ini adalah sebuah kota di Samaria. Jadi pada waktu itu Israel terbagi dua wilayah tuh, yang di utara bagian orang-orang Israel ada Yerusalem dan yang lain, yang bagian selatan bagian Samaria gitu. Pokoknya terpisah gitu. Dan orang-orang Yahudi itu tidak berteman baik dengan orang-orang Samaria, karena orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang dulunya ini membangkang gitu. Dulunya ini dia adalah ras campur. Jadi udah bukan murni orang Yahudi lagi, dan orang yang terhina itu. Jadi dulu pada waktu perang mereka kawin campur dengan penduduk yang di negara yang perang itu, sehingga memisahkan inilah orang-orang yang benar-benar masih murni dan orang-orang yang campuran itu. Nah, yang terletak di antara Yerusalem di selatan dengan Galilea di sebelah utara ya. Jadi Galilea utara, yang antara Yerusalem di selatan dengan Galilea di sebelah utara. Oh, jadi sebenarnya sama aja itu ya. Nah, nih Yerusalem selatan, Galilea utara, Samaria itu di antaranya. Soal pribadi tadi yang awal saya telah lihat. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada masa itu, karena mereka tidak akan mau masuk atau menghindari perjalanan melalui daerah tersebut. Jadi kalau di Yerusalem mau ke Galilea, mereka menghindari tidak melewati daerah Sikar di tengah-tengah orang Samaria. Mereka memutarinya. Tapi Yesus melewati daerah itu. Kalian bisa lihat di petanya, mungkin agak kurang jelas ya. Nah,
Mereka akan lebih suka pergi ke Perea, lalu ke Decapolis, baru masuk ke Galilea gitu. Perea, Decapolis, Perea, Decapolis, Galilea. Tengah-tengah ini kan Sikar sama dia, jadi dia muter. Yerusalem muter Galilea gitu. Tapi di tengah-tengahnya dia nggak lewat langsung, padahal kan dekat langsung aja tengah gitu. Kemudian di Sikar Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai sumur Yakub gitu. saat sedang aduh sorry ya, hidung saya kalau tiap kali ngetek nggak tahu mulu yang penting ganggu ini. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air. Jadi pada waktu itu Yesus datang ke sumber Yakub, ya, perempuan dia haus, dia minta minum ke perempuan Samaria itu. Nah, tapi apa jawab perempuan itu? Nah, jadi perempuan itu justru bertanya-tanya. Nah, kalian baca ya. Aduh, gak ada orang. Aduh, maaf ya, ini agak hidung saya agak keganggu, agak sumbat. Entah kenapa tiap kali ngetek video selalu begini gitu. Padahal sebelumnya nggak kayak gini. Jadi bahkan setelah tag tuh biasa aja. Mungkin, aduh, kayak mau bersin tapi nggak bisa. Nah, jadi perempuan itu disitu bertanya-tanya, apakah seorang Yahudi, mengapakah kau seorang Yahudi meminta air padaku, aku yang orang yang terhina ini gitu. Jadi kalian baca ya gitu. Nah, terus itu kalian baca apa yang dijawab oleh perempuan itu. Kalian rangkum di teksnya ini halaman 46. Nah, ini tugas utama kalian. Disingkat aja pakai bahasa kalian sendiri, jadi jangan sesuai per ayat. Jadi ada perempuan itu mengapa orang Yahudi mau, sedangkan orang Yahudi tidak berteman, tidak dekat dengan orang Samaria gitu. Intinya itu aja, itu sampai nanti Yesus menjelaskan dia butuh air, terus dia memberikan air kehidupan. Jangan sampai habis, jangan sampai pas Yesus bilang, aku tahu kau punya 5 suami itu. Jangan, kalian biasanya cuma apa yang dijawab oleh perempuan Samaria itu sampai Yesus memberikan alasan mengapa Yesus ini mau meminta air gitu. Terus hal apa yang menarik dari kisah baca di atas? Yang pertama yang bisa kita ambil itu ada seorang perempuan yang datang ke sumur Yakub setiap pukul 12 siang. Kenapa? Karena biasanya perempuan yang lain itu datangnya pagi-pagi, dan perempuan yang datang pagi-pagi itu adalah orang-orang yang maksudnya benar-benar kan kalau pagi hari ada kegiatan nih gitu, misalkan entah itu apa, terus pasti ramai. Kalau siang orang jarang ngambil air gitu. Nah, maksudnya ngambil air ke sumur gitu. Karena panas gitu, panas dan buat apa kan? Karena siang enaknya waktunya buat istirahat gitu. Jarang orang yang produktifnya di siang, paling ya pagi, habis itu nanti siangnya paling enggak ya lagi tengah jalan aja, paling ya atas siang menjelang sore lagi. Jadi si perempuan ini milih siang hari di saat orang lain nggak ada gitu, jadi bisa sepi gitu. Terus, nah boleh jadi perempuan itu enggan bertemu atau tidak mau bertemu dalam perempuan lain. Yang kedua, yang bagian B-nya, perempuan ini ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam gitu. Jadi tidak seperti biasanya perempuan ini ternyata mempunyai 5 orang suami gitu, dan laki-laki yang sekarang hidup samanya ternyata bukan suaminya. Wah, takutnya nanti si perempuan ini jadi gosip, ternyata ibu ini kan ada kan biasanya kalau ngomong ibu kan suka gosip gitu. Lanjut bagian C-nya. Apabila perempuan-perempuan berkumpul di tempat umum seperti sumur Yakub kan, biasanya tempat kita mengetahui tempat tongkrongan gosip ibu-ibu zaman dulu di sumur. Kalau sekarang itu kan sayur, dulu di sumur. Kakak membawa Dharma menceritakan gosip-gosip terbaru yang pasti akan gosip-gosip terbaru yang pasti akan membuat orang lain ingin mendengarnya. Waduh, ternyata zaman dulu
gosip-gosipnya di tempat sumur ini benar nih. Apabila perempuan datang pagi-pagi dan menjumpa dengan beberapa perempuan lain yang berkumpul di sumur untuk mengambil air, bukan saya gosip tentang kehidupannya akan diceritakan, kita dia diomongin gitu, nanti malah jadi susah. Yang bagian ini, Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun dia tidak menghakiminya. Ini poin pentingnya nih. Ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Yesus tahu semuanya, tapi Yesus tidak mau pergi. Yesus datang kepada perempuan itu, pada orang yang terhina itu, dia menghampirinya. Dia dekat dengan orang-orang yang hina, sehingga akhirnya orang yang terhina itu merasa dihargai dan dia merasakan kedamaian, damai sejahtera. Dia rasa yang belum pernah dia dapatkan selama hidupnya, ketenangan jiwa. Ketika dia bertobat, kalian harus jadi seperti itu. Jadi harus penuh damai, membawa kedamaian. Jadi sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tidak ini menyebabkan perempuan ini bersuka cita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama. Ia mengajak sanak keluarganya dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Jadi perempuan Samaria ini yang bertobat, justru dia lah jadi penginjilnya yang mengajak mereka, ayo bertobat. Aku yang hina ini sudah merasakan kedamaian, jadi aku mengajak kalian supaya kalian ikut bertobat sama-sama merasakan apa yang aku rasa aja damai itu ya. Nah, pertanyaan ini yang harus saya jawab, siapakah di antara teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu kenal yang biasanya dijauhi oleh teman-temannya? Siapa yang suka dijauhi? Tulis jujur, apa alasannya kenapa orang itu dijauhi? Jadi menurut pengetahuan kalian, apakah ia memiliki perbedaan atau dia hitam, dia jelek, atau kenapa? Gitu. Coba diskusikan sikap yang kita. Udah pokoknya nggak usah. Ya pokoknya jawab 3 pertanyaan itu. Siapa, alasannya apa, dan apakah memiliki perbedaan? Gitu. Nah, jawab ya. Gitu. Lanjut pokoknya. Apa yang sedang terjadi atas orang yang dijauhi atau yang diejek oleh lingkungannya? Ini yang perasaan yang terjadi pada orang itu yang suka dihina, suka diejek ini adalah orang itu merasakan resah dan tertekan di dalam kehidupannya. Dan ini yang biasa kita sebut bullying. Nah, ini ada contohnya di halaman 47 Carlos. Nah, Carlos ini kalian bisa baca ya. Jadi intinya dia mengalami bullying dari umur 8 tahun. Maka pada awal mula ya dia bawa tempat bekal yang udah senyum-senyum gitu, ya pada matanya itu terus ada senyumannya. Batas memorinya hampir penuh. Wow, apa nih? Bentar ya. Ternyata memori saya hampir penuh ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada potong ya. Jadi intinya si Carlos ini berawal dari tempat makan yang ada senyumannya itu, didatangnya apa nih lucu cuma makan kayak badut, diambil dibuang ke lantai diinjak. Sadis itu padahal makanan berbeda dari orang tuanya, ya mungkin dia lapar banget tapi akhirnya dia tidak sempat makannya kayak gitu. Dan bahkan dia melalui bullying terus-terusan, dia dihina, dia dipukul, jadi ya pokoknya dia mengalami tekanan batin dan puncaknya dia memilih mengakhiri hidupnya. Wow, ini dari efek bullying ini sangat amat berat gitu. Kalian baca ya. Saya langsung disinasikan karena ini panjang banget gitu. Masih ada beberapa halaman lagi, jadi kalian harus baca sendiri gitu. Bahkan baca ayatnya ya gitu. Karena kalau saya simak habis per tuntas per detail maksudnya, itu memakan durasi habis sejam loh. Dan aja memori saya udah penuh, ada notis ya tadi memori handphone aja penuh gitu. Nah, setiap orang membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mau menerimanya betapapun juga keadaannya. Namun demikian sering kali orang tidak menyadari hal itu. Sering kali orang merasa lucu kalau dapat mengejek teman atau menyebutnya dengan nama-nama julukan yang dianggapnya lucu. Jadi gitu sering ngecengin.
bahkan sering bilang dan papanya itulah ada belum tentu orang lain itu suka. Jangan ya di yang teknik bullying, teknik hina, esekan, ledekan itu jangan lagi. Nah, Yesus menolak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman perempuan yang lain yang tinggal di Sikhar. Pokoknya Yesus bahkan Yesus pun nggak bisa menghina dia, bahkan merangkul, mengajak dan membuat si perempuan ini bertobat. Merangkul itu bukan merangkul gini ya, maksudnya ya dia tidak ikut menghina gitu. Dia pokoknya penuh dengan kasih sayang. Dia berbicara, terus dia menyebut perempuan itu, hingga perempuan itu sadar, akhirnya bertobat. Nah, diskusinya nih, tugas kalian tulis ya. Jadi intinya kalau nanti video ini memorinya habis dan untuk potong, kalian bisa baca sendiri nanti tugasnya sampai habis gitu. Halaman 48 tugas yang tadi yang perempuan Samaria ini, ada tugasnya kamu yang pertama, pernahkah kamu melakukan bullying? Kamu pernah melakukan bullying dan apa alasannya? Terus yang kedua, pernahkah kamu mengalami bullying? Apa bentuk bullyingnya? Gitu. Nah, pernahkah terpikir olehmu bagaimana akibat dari penolakan atau bullying itu? Terus pengalaman dibully menyebabkan si korban ingin mencari korban lainnya dan seterusnya. Jadi bisa kalau kamu udah dibully, kamu berusaha melampiaskan ke orang lain. Lanjut, program-program seperti ospek, orientasi studi dan pengenalan kampus atau MOS, masa orientasi siswa, seringkali dijadikan kesempatan untuk melakukan bullying. Gitu. Bagaimana hal ini dapat dicegah? Gitu. Jadi kalau kalian sempat lihat kasus yang kemarin yang video viral ospek tentang online, bahkan ospek online tapi masih ada adegan tentang-tentangnya, yang itu masih aja. Dan kalian cari solusinya untuk masa pengenalan siswa untuk kedepannya, untuk menghindari tidak ada terjadinya diskriminasi dan pengambilan lagi. Itu bagaimana caranya gitu, harus kenapa dan harus bagaimana gitu. Lanjut, yang D, Yesus membenci ketidakadilan. Ini di Matius 21 ayat 12 sampai 13. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ya, ini Yesus menunjukkan bait Allah berikutnya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah ini. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pegangan merpati gitu. Bangku pedagang pegangan. Tugasnya masih jalan. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang nyamuk. Nah, ini maksudnya adalah gini. Saya jelaskan secara singkat. Jadi pada satu Yesus enggak mau benci. Maksudnya bukannya gereja nggak boleh jualan gitu, bukannya gereja nggak boleh ada transaksi apapun. Justru itu bagus untuk memudahkan jemaah untuk mendapatkan apa yang dia perlukan selama proses ibadah. Tapi yang Yesus benci adalah kan pada waktu itu tiap kali hari Paskah, Yahudi membawa korban-korban yang akan diberikan kepada ke bait Allah kayak gitu. Nah, tapi mereka ini otak-otaknya ini otak-otak penyamun lah, maksud penyamun ini mencari keuntungan lebih gitu. Jadi mereka dibisnisin gitu. Jadi yang harusnya dombanya harganya sekian dimahalin naikin. Ini sering terjadi efek-efek kayak gini tuh, yang sering kayak misalkan lagi payah apa tiba-tiba harga naik, terus lagi butuh apa tiba-tiba harga naik. Bahkan pada saat zaman dulu pun di bait suci pun sudah terjadi praktik seperti itu gitu. Jadi kan siapa tahu di jalan dombanya ada yang cacat atau enggak, ada yang pincang, ketabrak atau apa, kan udah jauh-jauh nyampe bait suci, ntar nggak diterima korbannya. So kan dicek semuanya kayak gitu, nggak boleh terhina kayak gitu. Makanya waktu itu ya kebanyakan ya cukup membawa uang gitu. Nah, terus ntar belinya di situ. Nah, tetapi udah di tarifnya, harga barangnya ditek-tekin semua, mengambil untungan tinggi. Dan lebih parahnya
ya itu harus dibeli dengan menggunakan mata uang bait suci. Ada khususnya itu, khusus karena orang-orang Yahudi gitu. Tapi orang-orang luar di sana yang pada waktu itu kan Yahudi, bangsa Israel dijajah oleh Romawi, yang menggunakan uang-uang Romawi nggak bisa beli, mereka harus tukar dulu. Nah, bahkan pada saat penukarannya pun sudah dibisnisin, harganya nominalnya sudah sudah diotak-atik gitu, sehingga si penukar ini mendapatkan, pokoknya si penjual yang baik mata uang baik suci itu mendapatkan keuntungan tinggi. Penukaran uang yang dibisnisin, dia udah dapat uang baik suci, beli barangnya pun ditaikin di bisnis. Nah itulah Yesus membenci ketidakadilan itu. Makanya kenapa Jikopnya Yesus membenci ketidakadilan, karena di dalam praktik ini tidak ada keadilan, tidak ada keadilan. Bukan salah di praktik, bukan salah di proses perdagangannya, tapi salah bagaimana di mencari keuntungan yang lebihnya itu, sehingga menyusahkan menggunakan orang lain. Nggak adil dong gitu. Makanya kalau buat ini nanti kalian hidup di dunia bisnis perdagangan, jangan suka mencari untung lebih. Untung lebih itu hanya menguntungkan diri kalian sendiri, maksudnya mendapatkan laba, ya hanya ya itulah menguntungkan diri sendiri, tapi sangat amat merugikan orang lain. Jadi kalau mau bisnis jual beli yang sewajarnya aja kayak gitu. Nah, tugasnya amati keadaan di sekitar kamu, hal apakah yang menurut kamu dapat dianggap sebagai ketidakadilan. Kan contohnya kalian punya saudara, orang tua kalian nggak adil gitu. Contoh. Tapi kalau contoh umumnya, misalkan di RT sebelah, di gang sebelah dapat ini kita enggak, contohnya gitu. Apa yang kira-kira akan membuat Tuhan Yesus menjadi marah gitu? Marah nggak sih kalau kayak gitu? Kalian pikir aja deh. Carilah clipping berita di surat kabar atau majalah yang menurut kamu menggambarkan praktik ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian satu Google aja gampang banget. Praktik ketidakadilan seperti apakah yang menurut kamu harus diubah? Menurut kamu seperti ini? Apakah kira-kira yang akan Tuhan Yesus berbuat bila melihat praktik ketidakadilan? Jadi kalian cari Google, kalian melihat praktik apa yang harus diubah gitu. Bahkan pemerintah nggak adil dalam proses pembagian ini, gini gitu. Terus habis itu harusnya bagaimana solusinya? Harus yang lanjut yang Yesus membenci kemunafikan di Matius 7 Matius 7 ayat 3-5 ini tentang hal ini ya. Nah, saya juga langsung ke intinya aja. Jadi pada saat itu orang yang penting yang memegang hukum Taurat yang masih waktu itu adalah orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi ini mereka belajar hukum Taurat dengan detail karena dia tidak mau seperti dulu nenek moyang di Perjanjian Lama kan bangsa Israel suka menyeleweng hukum Taurat, makanya kena tulah, terus kena hukum dari Tuhan gitu. Makanya orang-orang Farisi ini ada untuk menjaga umat orang-orang Israel supaya tidak kembali lagi seperti nenek moyang dulu yang suka membelot dari hukum Taurat. Tapi pada nyatanya adalah orang-orang Farisi tersebut yang suka melanggar hukum tersebut. Karena kenapa? Orang-orang Farisi ini suka mengangkat nama kesalahan orang lain, suka menghakimi sendiri gitu. Habis itu dia suka memamerkan kebaikan kesalehannya dia sendiri, berdoa di sudut jalan, di pinggir jalan dengan tele gitu. Tapi nyatanya dia tidak melihat dosa dia sendiri gitu. Harus yang seharusnya adalah bahwa kita tidak perlu menonjolkan kebaikan dan kita tidak perlu merasa diri kita hebat dan menang gitu. Kita harus memperbaiki diri kita, apakah kita sudah benar atau belum, kita nggak boleh sombong gitu. Nah, inilah munafik. Kayak kan ini yang Yesus nggak suka. Kalian baca ya, baca. Jadi, saya akan jelaskan inti-intinya aja kayak gitu. Nah, tugasnya juga nih, lihat ada kemunafikan apa yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Munafik itu jadi apa yang seharusnya begini tapi kalian nggak gitu. Nih, contohnya misalkan orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain.
Habis itu munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut. Jadi munafik itu contohnya gini ya, simpelnya gini sih kalian nggak boleh kayak gini, kalian harus berhati kalian begini. Dek, kamu nggak boleh nyontek gitu. Nyontek itu dosa, tapi sendirinya dia nyontek. Itulah ini. Jadi pokoknya dia munafik itu intinya apa yang dia lakukan ke orang lain, terbur untuk ke orang lain, tapi ke diri dia tuh enggak gitu. Itu munafik gitu. Jadi dia menginginkan orang lain seperti itu, tapi dia enggak membuat diri dia seperti itu juga. Inilah orang-orang Farisi, dia yang membuat orang lain bertobat, tapi justru dia sendiri belum bertobat gitu. Jadi contohnya papa kalian dulu, adik kamu nggak boleh ngerokok gitu, padahal bapaknya nggak ngerokok. Itu contoh sepelenya gitu. Tapi ya ini gitu. Jadi dia menuntut orang lain untuk keinginan tertentu, tapi dia sendiri tidak ke situ, tidak ke arah tersebut gitu. Nah, ada nggak tuh di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya di kampus sendiri, gatel banget hidungnya. Lanjut. Munafik berarti suka menilai orang lain dan menganggap orang lain tidak sebaik dirinya. Kenapa kamu bersikap seperti itu terhadap orang lain? Kataku, sombong berarti. Menurutmu apakah ucapan Yesus ini? Karena dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber hidup daripada saudaramu. Apakah ini berlaku bagi kamu? Kalau tidak, mengapa gitu? Pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari bagian ini untuk diri kamu sendiri? Apa yang kamu dapat? Ya, terakhir. Yesus berdoa kepada Bapaknya ini. Buka di Lukas 22 ayat 39-43. Jadi intinya gini, Yesus mempunyai kuasa, Yesus mempunyai dapat melakukan hal mukjizat. Itu tidak terlepas dari Yesus tetap mengingat Sang Pencipta Allah Bapa. Dia memberikan waktunya untuk berdoa. Dia ingin memberikan contoh itu kepada kita bahwa Yesus sendiri pun punya waktu khusus untuk Tuhan. Dia datang kepada Tuhan itu, dan kita pun harus seperti itu, punya waktu khusus untuk Tuhan. Kita datang untuk Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita pun mempunyai kuasa yang bisa untuk misalkan menyembuhkan, terus bisa apapun itu menguatkan orang lain, kita bisa gitu. Tapi ya gimana bisa kalau kalian jangan berdoa, jangan punya waktu yang berdua untuk Tuhan gitu. Kalian baca. Nah, Yesus berdoa pada Bapa. Nggak ada tugasnya tuh. Penutup, keteladanan Yesus adalah hal yang dapat ditiru dan seharusnya dapat dilakukan oleh kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus. Apakah kita sudah meneladani Tuhan Yesus? Lihat introspeksi. Nah, ini lagunya kebetulan saya nggak tahu. Skip. Lanjut, rangkuman. Kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar dapat diperkenankan oleh Bapa. Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani, yaitu peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Kunci untuk berhasil memiliki sifatnya adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Kalian berdoa. Evaluasi juga tugas kalian. Ini jadi nomor 1 kalian sebutkan minimal 3 ya teladan Tuhan Yesus yang dapat diteladani. Nomor 2, teladan mana yang cocok untuk dilakukan di remaja, alasannya apa. Terus nomor 3, teladan mana yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Terus siapa yang dapat memberikan teladan itu. Yang keempat, menurutmu teladan apa yang kamu rasakan sulit untuk dilakukan. Terus kasih alasannya kenapa. Sampai batasnya 5 nih gak usah. Contohnya ya, waktunya 20 menit, banyak. Contohnya misalkan teladan Yesus ini misalkan peduli dengan yang menderita. Saya sudah kasih satu contoh gitu. Terus cocok di usia remaja itu peduli
kepada yang menderita kata-kata apa di sosial remaja, kita harus sama-sama saling peduli gitu, sama-sama harus saling membahu dan tolong-menolong. Yang nomor 3, terus teladan mana saja yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu boleh disebutkan siapa orang. Nah, jadi peduli terhadap keluarga. Terus contohnya adalah mama sangat peduli kepadaku, dia sangat perhatian kepadaku. Nomor 4, menurutmu teladan apa yang kamu rasakan sulit dilakukan? Ya, kalau peduli itu kamu rasakan sulit, tentu saja peduli, karena saya masih belajar dalam peduli kepada orang lain. Nah, itu selain nyambung tuh dari kata peduli dari nomor 1 sampai 4. Ya, doa penutup kalian baca. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sesuai atas karena kasih-Mu dan karena urapan Tuhan, kami telah selesai dalam materi ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak Danbi dan Engkau memberkati sekolah Danbi, Tuhan Yesus, dan biarkan siapa yang disampaikan oleh guru dapat dimengerti baik dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa dan berdoa. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.